Ketika kita berbicara tentang sejarah Perang Salib, satu nama besar yang selalu bersinar karena keadilan, kebesaran hati, dan kehebatannya adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Namun, tahukah kalian bahwa dalam perjalanannya membebaskan Yerusalem, Sultan Salahuddin berhadapan dengan seorang raja muda yang menyimpan sebuah rahasia medis yang sangat tragis? Dia adalah King Baldwin IV. Alih-alih hanya bertarung melawan kehebatan strategi pasukan muslim, tubuh King Baldwin sebenarnya sedang dimakan habis dari dalam oleh sebuah penyakit yang mematikan. Di balik topeng peraknya yang menakutkan, ia menderita penyakit yang pada masa itu ditakuti dan dianggap sebagai kutukan maut, yaitu kusta atau lepra. Bagaimana ilmu kedokteran modern membedah penyakit yang secara perlahan meruntuhkan fisik sang raja ini? Dan bagaimana sejarah mencatat bahwa kemenangan akhir tetap berada di pihak Salahuddin yang penuh welas asih tanpa pertumpahan darah? Hari ini, di Mikrobiologi Jana Yatra, kita tidak hanya akan membaca sejarah, tapi kita akan melakukan investigasi medis lintas zaman. Kita akan membedah patofisiologi sang Leper King, menganalisis kegagalan sistem imunnya, dan membongkar misteri bakteri yang tumbuh paling lambat di dunia ini. Siapkan diri kalian karena kita akan masuk ke dalam labirin sejarah dan mikrobiologi klinik. Mari kita mulai videonya. Semuanya bermula dari sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh tutornya, yaitu William of Tyre. Saat Baldwin masih kecil dan bermain cubit-cubitan dengan teman sebayanya, ada satu keanehan klinis yang terjadi. Teman-temannya menjerit kesakitan saat dicubit, tapi Baldwin terdiam. Wajahnya datar, dan dia tidak merasakan nyeri sama sekali. Awalnya, William mengira anak ini punya ketahanan fisik yang luar biasa. Tapi pemeriksaan lebih lanjut membuktikan sebuah fakta medis yang mengerikan, yaitu separuh lengan kanan Baldwin mengalami anestesi lokal atau mati rasa total. Secara klinis, ini adalah tanda kardinal pertama dari invasi bakteri ke sistem saraf perifer. Menginjak masa pubertas, infeksi ini menyebar secara sistemik dan sangat agresif. Kulitnya mulai mengalami ulcerasi atau luka-luka terbuka yang menolak untuk sembuh. Wajahnya sendiri perlahan kehilangan struktur tulang rawannya, yaitu sebuah kondisi destruktif yang dalam literatur medis kita kenal sebagai facies leonina atau wajah singa. Ketika dia masuk usia awal 20-an, penderitaannya mencapai puncaknya. Ia mengalami keratitis parah yang berujung pada hilangnya penglihatan. Jari-jari tangannya juga dan kakinya mengalami resorpsi tulang, sehingga jaringannya mati, membusuk, dan memendek. Akhirnya membuatnya lumpuh hingga ia harus ditandu ke medan perang. Tapi ada satu poin patofisiologi yang sangat luar biasa di sini, yaitu otaknya tidak tersentuh. Baldwin tidak mengalami penurunan kognitif. Kesadarannya penuh, strateginya tetap jalan. Ini membuktikan bahwa patogen misterius ini secara spesifik hanya menyerang sel saraf tepi yang bersuhu lebih dingin dan tidak menembus blood-brain barrier atau sawar darah otak. Lalu, patogen iblis apa sebenarnya ini? Selama ratusan tahun, sejarah mencatat dan meyakini bahwa Baldwin terkena lepra. Tapi, bagaimana jika selama ini sejarahnya salah diagnosa? Jawabannya ada pada sebuah salep kuno dari peradaban Islam. Selama berabad-abad, sejarawan sepakat dia kena lepra. Tapi di dunia sejarah kedokteran ada perdebatan yang sangat panas. Sejarawan medis seperti Piers D. Mitchell mengajukan diferensial diagnosis. Jangan-jangan Baldwin tidak menderita lepra melainkan bejel atau sifilis endemik. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum endemicum, di mana di wilayah Timur Tengah pada abad ke-12 bejel sangat umum dan gejalanya sangat mirip, yaitu luka kulit parah dan destruksi jaringan tulang. Masuk akal kan? Tapi, disinilah ilmu kedokteran peradaban Islam membantah teori tersebut. Pada abad pertengahan, ilmu kedokteran Islam jauh lebih canggih daripada Eropa. Ayah Baldwin sendiri mendatangkan dokter-dokter terbaik yang memberikan terapi Saracen ointment, yaitu sebuah salep racikan berbahan dasar merkuri sulfida. Merkuri sendiri memang toksik, tapi ia adalah pengobatan standar yang secara klinis terbukti efektif menekan bakteri jenis Treponema. Jika Baldwin menderita bejel, pengobatan canggih dari peradaban Islam ini seharusnya memberikan perbaikan klinis. Tapi, faktanya, kondisi Baldwin terus memburuk secara progresif. Kegagalan terapi merkuri ini menjadi bukti absolut bahwa patogennya bukanlah sifilis endemik. Selain itu, ada temuan menarik tentang cross immunity atau imunitas silang. Di era Perang Salib, wabah TBC atau Mycobacterium tuberculosis sangatlah tinggi. Banyak ahli percaya bahwa paparan TBC di masyarakat memberikan perlindungan kekebalan silang terhadap lepra. Sayangnya, Baldwin sendiri memiliki defek genetik pada respon imunnya. Alih-alih terlindungi, tubuh Baldwin justru menjadi inkubator sempurna bagi bakteri mematikan ini. Tapi, siapa sebenarnya dalam mikroskopis ini? Dan, kenapa dia diakui secara medis sebagai parasit paling licik dan paling manipulatif di dunia?
Mari kita perbesar lensa mikroskop kita. Sekarang mari kita bedah dalam utamanya. Mycobacterium leprae. Bakteri ini adalah salah satu parasit yang paling manipulatif di dunia mikrobiologi. Kenapa? Karena dia mengalami apa yang disebut sebagai massive gene decay. Bakteri ini telah membuang lebih dari setengah gen aslinya sehingga menjadikannya patogen intraseluler obligat. Dia sendiri tidak bisa hidup di luar sel inang, dan dia membelah dengan sangat lambat. Bakteri ini membutuhkan waktu 12 hingga 13 hari hanya untuk satu kali pembelahan. Bandingkan dengan bakteri Escherichia coli yang membelah setiap 20 menit. Inilah kenapa butuh waktu bertahun-tahun sampai tubuh King Baldwin IV hancur. Target utama bakteri ini adalah sel Schwann, yaitu sel krusial yang membungkus saraf perifer kita dengan selubung myelin. Saat bakteri menginvasi sel Schwann, sel ini mengalami demyelinisasi. Sarafnya ditelanjangi, sehingga mengakibatkan sinyal nyeri terputus total. Inilah alasan mengapa penderita kusta tidak sadar saat kakinya menginjak paku atau tangannya terbakar. Luka yang tidak dirasakan ini mengalami infeksi sekunder oleh bakteri lain sehingga dapat membusuk dan akhirnya menyebabkan mutilasi. Pertanyaannya, kenapa kondisi Baldwin sangat ekstrim? Jawabannya ada pada imunologinya, yaitu kegagalan sistem imun seluler dari King Baldwin IV. Dalam penyakit kusta ada spektrum perlawanan tubuh. Jika respon imun T helper 1 kuat, pasien hanya mengalami tipe tuberkuloid yang ringan. Tapi King Baldwin IV bernasib tragis. Tubuhnya mengalami dominasi imun T helper 2 yang sangat lemah dan tidak efektif melawan patogen intraseluler. Akibatnya ia jatuh dalam spektrum lepromatos atau multibacillary berat. Bakteri ini berpesta pora tanpa perlawanan dan ternyata penderitaan sang raja belum mencapai puncaknya. Karena ironisnya, justru ketika sistem imun tubuhnya mencoba bangkit untuk melawan, disitulah badai kehancuran fisik yang sesungguhnya terjadi. Meskipun bakteri ini lambat, kerusakannya sering diperparah oleh fenomena yang disebut reaksi lepra, khususnya reaksi tipe 2 atau erythema nodosum leprosum. Ini adalah kondisi gawat darurat, di mana sistem imun yang awalnya diam tiba-tiba memicu peradangan sistemik yang sangat masif. Saraf-saraf tepi dapat membengkak, jaringannya hancur, dan rasa sakitnya luar biasa. King Baldwin IV sendiri kemungkinan besar mengalami badai inflamasi ini berulang kali di sela-sela perangnya. Di abad ke-12, vonis penyakit ini adalah mati perlahan. Tapi hari ini, kusta 100% bisa disembuhkan. WHO sendiri telah merumuskan senjata pemungkas bernama MDT atau multidrug therapy. Ini bukanlah sembarangan obat, tapi ini adalah kombinasi 3 antibiotik yang mematikan untuk kusta, yaitu rifampicin yang menghancurkan RNA bakteri, dapson yang menghentikan sintesis asam folatnya, dan clofazimin yang mematikan pertumbuhan sekaligus meredakan badai inflamasi reaksi tipe 2 tadi. Tapi ada satu edukasi klinis yang paling penting di sini. Pasien yang meminum MDT ini harus meminum obat tanpa putus selama 12 bulan. Banyak pasien modern yang merasa bercak kulitnya sudah hilang lalu berhenti meminum obat. Padahal ini adalah kesalahan fatal. Bakteri sendiri mati cepat sehingga pasien tidak lagi menularkan. Tapi terdapat beberapa bakteri yang dorman di sel saraf sehingga bisa bangkit kembali. Dan ingat, saraf yang sudah terlanjur hancur tidak bisa dikembalikan lagi. Pengobatan dini adalah batas absolut antara kesembuhan dan kecacatan seumur hidup. Misteri medis sang raja telah kita pecahkan. Tapi di balik semua sains ini, ada satu epilog sejarah yang sangat epik dan mengharukan tentang jatuhnya Yerusalem, yang mungkin tidak pernah diajarkan di sekolah kalian. Kisah dari King Baldwin IV adalah bukti bahwa sekutu terkuat sebuah penyakit adalah ketidaktahuan medis. Selama berabad-abad sendiri, kusta dianggap sebagai kutukan Tuhan, padahal daya tularnya sebenarnya sangat rendah. Bakteri ini menular melalui droplet pernapasan, tapi butuh kontak yang sangat erat, sangat dekat, dan dalam waktu yang sangat lama untuk bisa tertular. Kalian tidak akan tertular kusta hanya dengan bersalaman, duduk di angkutan umum, atau berpapasan di jalan. Bahkan, saat ini kita punya senjata pencegahan mutakhir berupa kontak screening dan pemberian profilaksis single dose rifampicin pada keluarga pasien. Visi medis kita jelas, yaitu zero leprosi, 0 infeksi, 0 kecacatan, dan 0 stigma. Pada akhirnya, kekuasaan Baldwin di Yerusalem perlahan runtuh bersama dengan hancurnya saraf dan fisiknya oleh Mycobacterium lepra. Ia wafat di usia yang sangat muda, yaitu 24 tahun. Namun, epilog dari sejarah ini ditutup dengan indah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah kepergian sang Leper King, Sultan Salahuddin berhasil mengambil alih Yerusalem. Bukan dengan pembantaian atau pertumpahan darah, melainkan dengan kedamaian, keadilan, dan jaminan keamanan bagi semua umat beragama. Merupakan sebuah kemenangan peradaban yang sejati. Sejarah kita mengajarkan tentang kebesaran hati seorang pemimpin dan sains mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah melawan penyakit.
Jika kalian suka dengan bedah kasus medis dan sejarah seperti ini, pastikan kalian subscribe dari channel saya yaitu Mikrobiologi Gyaina Yatra. Klik like dan share video ini agar stigma tentang kusta bisa kita musnahkan bersama. Saya Dr. Cliff, spesialis mikrobiologi, pamit undur diri, tetap rasional, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di investigasi mikrobiologi selanjutnya.